Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Holidah. Saya dari kelompok 4, Perbankan Syariah 1. Saya akan mempresentasikan tentang targeting. Targeting atau menetapkan target. Targeting adalah proses mengevaluasi setiap dari segmen, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik yang akan dilayani. Untuk menentukan target pasar, perusahaan harus mempertimbangkan dengan hati-hati yang nantinya ditentukan berapa ukuran segmen dan segmen mana yang akan dimasuki perusahaan. Ada 6 manfaat targeting. Yang pertama, memudahkan dalam menyesuaikan produk dan strategi marketing mix bauran pemasaran. Yang kedua, mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian-bagian pasar yang dapat dilayani sehingga perusahaan dapat berada dalam posisi yang lebih baik. Yang keempat, mengantisipasi persaingan. Yang kelima, menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Yang keenam, akses peluang pasar yang lebih luas. Selain manfaat, juga ada 4 faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar. Yang pertama, pertumbuhan segmen. Faktor pertumbuhan segmen merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan target pasar. Walaupun pada saat ini relatif kecil, kemungkinan yang pada masa yang akan datang akan berkembang pesat. Yang kedua, posisi pesaing. Setiap perusahaan memiliki pesaing dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan harus mampu memilih segmen pasar yang potensial yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan memiliki pesaing yang sedikit. Yang ketiga, biaya untuk mencapai segmen. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk mencapai segmen dan harus menargetkan dan mempertimbangkannya. Sebaiknya, segmen pasar yang tidak cocok dengan kegiatan pemasaran jangan dipilih, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia. Yang keempat, kesesuaian tujuan dengan kemampuan perusahaan. Segmen pasar yang telah dipilih dan ditetapkan pemasar hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sebaiknya perusahaan yang tidak mencoba segmen pasar lain dan belum merencanakan dan belum dipilih oleh pemasar, sehingga risiko yang diakibatkan kesalahan pemilihan segmen pasar berkurang. Perusahaan juga harus menerapkan target pasar untuk menghindari banyak pesaing. Yang pertama itu strateginya differentiated marketing. Itu usaha yang dilakukan perusahaan mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli tertentu dengan membagi dalam kelompok atau lebih, dan perusahaan harus membuat produk-produk yang berbeda untuk masing-masing segmen pasar yang ada. Yang kedua, undifferentiated marketing, yaitu kegiatan bisnis yang meneliti pasar global dan berfokus pada produk untuk menentukan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, concurrent marketing, yaitu usaha perusahaan yang dilakukan untuk memusatkan pemasaran produk-produknya pada kelompok yang potensial saja. Contoh targeting adalah semisal kita mempunyai bisnis online di bidang fashion untuk kalangan remaja. Jadi kita menargetkannya penjualannya lewat secara online, dan kita harus tahu minat kalangan remaja itu seperti apa dan harus mengikuti tren-tren yang ada, tren pada remaja. Dan kita juga melakukan target lokasi, semisal di kota Surabaya, Jakarta, dan di Pulau Jawa yang mungkin dapat dijangkau kurun 4 atau 1 minggu. Nah, sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.